Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku akan menekannya setiap 24 jam sekali, dan selama periode ini tanda pengharap kematian jiwa Brahma akan menghilang dengan sangat lambat. Lebih jauh lagi, jika tidak ditekan selama lebih dari 24 jam, tanda pengharap kematian jiwa Brahma akan sekali lagi berakar di dalam dirimu dan semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Harap ingat hal khusus ini. Ya, kata Yunce sambil menganggukkan kepalanya, aku akan menjagamu, Senior Sensi. Kata-kata Sensi berarti bahwa sebelum pengharap kematian jiwa Brahma benar-benar menghilang, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Jika tidak, dia akan sekali lagi benar-benar jatuh ke dalam jurang yang dalam di mana dia tidak akan bisa mati bahkan jika dia menginginkannya. Senior Sensi, jika saya boleh sombong, apakah junior ini benar-benar harus tinggal di sini selama 50 tahun? Yunce bertanya, hatinya dipenuhi dengan perasaan kompleks yang tak terbatas. Sensi tidak memberikan jawaban langsung terhadap hal itu, sebaliknya dia berbicara dengan lembut, bahkan jika kamu memiliki kekhawatiran yang tak terhitung banyaknya di dunia luar, kamu masih harus tetap di tempat ini sampai tanda pengharap kematian jiwa Brahma benar-benar hilang. Karena selain aku dan orang yang menimpamu dengan tanda itu, tidak ada orang lain yang bisa melepaskanmu dari tanda itu. Aku mengerti, kata Yunce dengan anggukan kecil di kepalanya. Sensi berbalik. Dia jelas ada di dunia ini, tapi ketika seseorang melihatnya, perasaan bahwa itu semua hanyalah ilusi muncul di hatinya. Hal yang sama juga terjadi pada Yunce, gadis yang mengantarmu ke tempat ini meninggalkan Vanishing Moon Celestial Palace di sini untukmu, letaknya tepat di luar penghalang. Pergi dan ambil itu. Dia tidak membutuhkan pengingat Sensi. Setelah dia terbangun, Yunce merasakan ada satu hal lagi yang berinteraksi dengan jiwanya, itu adalah interaksi antara dia dan Vanishing Moon Celestial Palace. Xia Qingyue telah pergi dan dengan paksa memutuskan takdir yang telah mereka bagi bersama. Namun dia telah meninggalkannya salah satu alat ilahi terbaik yang dapat digunakan untuk mempertahankan hidup seseorang, alat ilahi yang bahkan dapat melepaskan diri dari pencarian seorang guru ilahi. Dia, saat kata itu keluar dari bibirnya, dia merasakan sedikit rasa sakit menusuk hatinya. Yunce dengan paksa menarik napas sebelum melanjutkan berbicara, ketika dia pergi, apakah dia mengatakan sesuatu? Saat dia merasakan kekhawatiran Yunce dan kekacauan di hatinya, Sensi berkata dengan suara lembut, apakah kamu takut dia kembali ke alam Dewa Bulan untuk menghadapi kematian? Sangat jelas bahwa Sensi mampu memahami situasi pada hari-hari ketika Yunce tidak sadarkan diri. Meskipun ini adalah tempat yang ada di luar alam fana, nama Yunce telah mengguncang seluruh alam dewa, jadi keributan yang dia dan Xia Qingyue sebabkan adalah sesuatu yang diketahui semua orang di bawah langit. Desas-desus itu semakin pedas setiap kali diceritakan kembali dan jika ada yang ingin mengetahuinya, itu akan menjadi terlalu mudah. Ya, Yunce menganggukkan kepalanya, seluruh urusan ini pasti membuat marah seluruh alam Dewa Bulan. Selain itu, dia juga merasa sangat bersalah terhadap ayah angkatnya dan ibunya. Jadi meskipun mereka membunuhnya, dia tidak akan mengeluh satupun, dan perlawanannya akan berkurang. Kaisar Dewa Bulan adalah ayah angkat Xia Qingyue, ini adalah rahasia yang hanya diketahui sedikit orang. Tapi dia secara tidak sadar mengatakannya di saat-saat rentan dan kebingungan. Perasaan yang seperti es tipis, memutuskan semua ikatan. Ketika dia mengingat kata-kata yang diucapkan Xia Qingyue ketika dia pergi dan ketika dia mengingat noda darah di jubah bulannya, air mata yang dia tumpahkan untuknya, cara dia membuang seluruh martabatnya saat dia memohon atas namanya. Dan Vanishing Moon Celestial Palace yang dia tinggalkan untuknya, Yunce menghela nafas dalam-dalam dan suram di dalam hatinya, jika perasaan mereka benar-benar setipis es,
lalu mengapa dia melakukan semua ini? Anda melakukan ini untuk meredakan semua kebencian dan kemarahan yang dimiliki alam Dewa Bulan terhadap saya. Atau mungkin kamu takut setelah kamu mati, aku akan membalas dendam terhadap alam Dewa Bulan. Jika ini benar-benar terjadi, maka kamu juga tidak terlalu memikirkanku. Yang kau hancurkan hanyalah sebuah akad pernikahan berwarna putih pucat, selembar kertas, itu hanya sebuah akad nikah. Namun segala sesuatunya masih sempurna dan utuh, dan itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah pudar. Sensi terdiam sesaat. Setelah itu desahan ringan dan lembut keluar dari bibirnya, dia telah menempatkan dirinya dalam situasinya saat ini untuk melindungi harga diri Anda. Seorang gadis yang mampu membuat pilihan seperti itu, memang sangat sedikit gadis seperti itu di dunia ini. Yunce terdiam. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Suara lembut yang selembut kapas menyapu seluruh jiwa Yunce, dan seolah-olah itu menenangkannya dengan hangat dan lembut. Ketika dia pergi, itu bukan dengan tekad untuk mati. Sebaliknya, sepertinya dia telah membuat keputusan yang sangat penting. Mungkin, pengalaman yang dia alami bersamamu selama beberapa hari terakhir ini telah menyebabkan beberapa perubahan terjadi di hati dan pikirannya. Mungkin aku harus mengatakannya dengan cara yang lebih sesuai dengan situasinya. Di bawah cahaya putih itu, Sensi samar-samar mengangkat matanya dan suara surgawi yang hangat dan nyaman itu sepertinya mengandung beberapa tingkat harapan misterius. Hatinya yang berlapis kaca telah mulai terbangun. Hati kaca mengkilap, sudah mulai terbangun. Yunce jelas tidak memahami implikasi di balik kata-kata itu karena dia agak tercengang. Akankah membangunkannya, memberinya perlindungan surga? Tidak akan. Benar-benar bertentangan dengan harapan Yunce. Sensi malah menggelengkan kepalanya. Dunia telah mengatakan bahwa hati kaca mengkilap adalah bagian dari sisa kekuatan dewa leluhur sehingga berada di atas hukum surga, dan dengan demikian, satu-satunya siapa yang memilikinya dapat memperoleh perlindungan surga. Namun pada kenyataannya, hal tersebut hanyalah rekayasa yang dianggap benar oleh dunia. Ekspresi kaget dan takjub muncul di wajah Yunce. Wanita pemilik hati kaca berkaca disebut putri surga dan dikenal sebagai orang yang mendapat perlindungan dari surga. Ini bukan hanya sesuatu yang dikatakan orang biasa di jalanan, ini adalah sesuatu yang bahkan diyakini oleh para guru ilahi dan para kaisar dewa sendiri. Lalu apa yang sebenarnya disiratkan oleh Heart of Glass yang mulai bangkit? Yunce bertanya. Saat Heart of Glass terbangun, kekuatan, kebijaksanaan, penglihatan, dan jiwa seseorang akan mengalami perubahan yang tampak aneh di permukaan. Tapi kecepatan pertumbuhan mereka akan menjadi sangat cepat sehingga tidak terbayangkan oleh orang normal, dan perubahan pada kebijaksanaan dan visi mereka akan menyebabkan mereka tidak mau lagi berada di bawah orang lain. Setidaknya, orang itu pasti akan melakukannya, tidak lagi menjadi lemah, ragu-ragu, atau bingung. Leluhur surga abadi adalah contoh pertama dari hal ini bertahun-tahun yang lalu. Dia awalnya seorang wanita fana, namun dia menjadi kaisar dewa surga abadi pertama dan dia bahkan meyakinkan mutiara surga abadi untuk tunduk padanya. Hati dari kaca mengkilap, untuk semua maksud dan tujuan, adalah keajaiban ilahi yang sesungguhnya. Awalnya aku berpikir bahwa Heart of Glass yang lain tidak mungkin muncul di dunia ini, tapi mungkin, dia adalah keajaiban ilahi yang terakhir. Hanya pada poin ini saja, bahkan istilah perlindungan langit sepertinya tidak salah sedikit pun. Kata-kata Sensi sulit dimengerti oleh Yunce. Karena tidak ada seorang pun yang pernah menjelaskan dengan jelas keberadaan seperti apa, hati kaca mengkilap itu, dan semua rumor serta informasi seputarnya berpusat pada kata perlindungan langit. Namun Sensi telah memberikan jawaban lain, jawaban yang sama sekali berbeda dari jawaban lainnya. Saat Qianye Yinger bergerak melawanmu, mungkin dia tidak berpikir bahwa tindakannya akan secara paksa menciptakan lawan yang begitu menakutkan.
Sensi melirik ke samping seolah dia sedang menatap Yunce dengan lembut. Dalam 50 tahun, dia pasti bisa menjadi ancaman bagi Qianye Yinger. Anda harus percaya pada keajaiban ilahi yang ada di dalam tubuhnya. 50 tahun, kenapa harus 50 tahun? Yunce bertanya dengan suara bingung. Karena jika dia tidak mampu melawan Qianye Yinger dalam 50 tahun ke depan, kamu akan selamanya hidup di bawah bayang-bayang gelap Qianye Yinger setelah kamu meninggalkan tempat ini. Alasan dia dengan paksa memutuskan semua hubungan denganmu juga karena dia takut akan kegagalannya sendiri. Sensi mengambil langkah perlahan ke depan, itu hanya satu langkah ringan dan lembut, namun tubuhnya mulai menjadi semakin ilusi sebelum menghilang di dalam segudang bunga itu. Namun suara surgawinya masih terngiang di telinganya. Saya harap setelah saya mengatakan semua hal ini, Anda akan dapat merasa lebih nyaman. Yunce diam-diam berdiri di tempat itu, dan dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Kata-kata Sensi tidak membuat ketegangannya berkurang. Sebaliknya, mereka malah membuat hatinya terasa lebih berat. King Yue, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Alam Dewa Surga Abadi. Hari ketika alam ilahi surga abadi akan segera dibuka. Semua anak-anak pilihan surga telah berkumpul bersama sejak lama, tetapi bahkan termasuk praktisi muda yang menggantikan Wei Hen, hanya 999 orang yang berkumpul di tempat ini. Yunce belum terlihat. Alam ilahi surga abadi berada tepat di depan mata mereka dan semua anak-anak pilihan surga yang berkumpul merasa ketakutan memenuhi hati mereka saat memikirkan terpisah dari dunia selama 3000 tahun. Namun di saat yang sama, setiap acara juga dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan yang besar. Mereka bisa berkultivasi tanpa gangguan sama sekali selama 3000 tahun di dalam mutiara surga abadi, namun hanya 3 tahun yang singkat di dunia luar. Ini benar-benar apa yang bisa disebut mencapai surga dalam satu langkah. Di tengah kerumunan orang, sosok seputih salju berdiri di tengah. Orang-orang di sekelilingnya telah memberinya tempat tidur yang sangat luas, seolah-olah tidak ada seorang pun yang bersedia dekat dengannya dan sepertinya dia juga tidak bersedia dekat dengan siapapun di antara mereka. Alam atap suci, Luo Changsheng. Semua luka yang dideritanya di tangan Yunce sebulan yang lalu telah pulih sepenuhnya, setidaknya, seperti itulah yang terlihat di permukaan. Namun perubahan nyata telah terjadi pada aura yang ia pancarkan. Meski masih selembut dan hangat seperti air, kedalaman matanya kini mengandung kedengkian yang sangat mengerikan. Ketika dia melawan Yunce untuk pertama kalinya, meskipun dia kalah, semua poin terbaiknya telah ditampilkan. Lebih jauh lagi, dia bertarung dengan segala kekuatan dan kemauan yang dia miliki, sehingga reputasinya hanya meningkat karena kekalahan itu. Tapi selama pertarungan kedua, di saat yang sama dia menjadi Raja Ilahi, sisi lain dari dirinya yang bersembunyi di lubuk jiwanya telah meletus karena kekalahannya melawan Yunce. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan dia tidak hanya kehilangan sebagian besar kekuatannya, tetapi juga menyebabkan dia kehilangan seluruh wajah dan martabatnya. Dibandingkan dengan masa lalu, seluruh pribadinya telah mengalami perubahan total, setidaknya, itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang bertemu sekali lagi. Namun, meskipun dia telah kalah dari Yunce, dan meskipun kekalahan itu sangat menyedihkan, dia tetaplah Luo Changsheng, seorang jenius luar biasa yang memiliki 3 kekuatan ilahi dan dapat menggunakan 3 elemen berbeda, Raja Ilahi termuda dalam sejarah. Wilayah Ilahi Timur. Berapa ketinggian yang akan dia capai setelah 3000 tahun? Ini adalah sesuatu yang tidak berani diperkirakan oleh siapapun. Setelah menunggu cukup lama, sesosok kuno perlahan keluar pada saat ini. Kaisar Langit Surga Abadi. Dia akan secara pribadi mengirim anak-anak pilihan surga ini, yang telah dipilih selama konvensi dewa yang mendalam, ke alam ilahi surga abadi. Semua yang berkumpul di sini adalah pemuda yang menjadi sandaran semua harapan wilayah ilahi timur.
Saat dia berdiri di depan orang-orang muda yang berkumpul di tempat ini, tatapan penuh harap dari surga abadi Dewa Kaisar menyapu setiap wajah muda itu. Selama periode waktu ini, kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang keberadaannya, dari retakan merah itu, dan kalian juga seharusnya memahami bahwa ini bukan hanya sebuah kehormatan dan kesempatan bagi kalian semua, ini adalah sesuatu yang membawa beban harapan dan tanggung jawab. Tentu saja, katanya sambil tertawa lembut, sangat mungkin juga bahwa retakan di dinding Primal Chaos ini tidak lebih dari ilusi merah tua. Jadi, Anda juga tidak perlu memberikan terlalu banyak tekanan pada diri sendiri, bahkan tidak perlu lagi membuat hati dan pikiran Anda menjadi kacau karenanya. Tingkatkan diri Anda dengan patuh dalam alam ilahi surga abadi. Jangan sia-siakan kesempatan seperti ini. Tolong jangan khawatir, Kaisar Langit Surga Abadi, Lu Lengcuan angkat bicara. Sebagai putra dan putri wilayah ilahi timur, jika bencana benar-benar terjadi di masa depan, bahkan jika kita tidak memiliki kesempatan ini, yang dianugerahkan kepada kita oleh alam surga abadi, kita juga akan mencurahkan seluruh kekuatan kita, dalam menghentikan bencana ini, bahkan jika hal itu mengorbankan nyawa kita. Jika orang lain mengucapkan kata-kata yang baru saja diucapkan Lu Lengcuan, itu mungkin merupakan bentuk sanjungan yang sangat penuh gairah, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya tegas dan kokoh seperti besi. Kaisar Langit Surga Abadi melirik Lu Lengcuan, dia mengangguk kecil dan senyum tipis ketika ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Setelah itu, dia berkata, setelah Anda memasuki alam surga abadi, Anda akan memiliki dunia kecil yang mandiri dan kecuali Anda sendiri mengizinkannya, tidak ada orang lain yang bisa memasuki dunia kecil orang lain. Apakah Anda ingin fokus pada kultivasi Anda secara mandiri atau apakah Anda ingin menggabungkan kekuatan dan berkultivasi bersama, itu terserah keinginan Anda sendiri. Selanjutnya, setelah alam surga abadi surga ditutup, itu hanya akan terbuka 3 tahun kemudian. Oleh karena itu, selama 3000 tahun, Anda berada di dalam dunia ini, tidak akan ada jalan bagi Anda untuk keluar. Jadi jika terjadi insiden, tidak akan ada orang yang bisa membantu Anda juga. Jadi jika ada orang yang merasa jijik atau takut dengan 3000 tahun, yang akan datang ini, Anda boleh mengundurkan diri, tidak ada orang yang akan memaksa Anda untuk melakukan tugas ini. Tidak ada yang membalasnya, karena tidak akan ada orang yang menolak kesempatan sebesar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bagus. Setelah itu, surga abadi Dewa Kaisar mengangguk singkat. Dengan lambaian kecil lengannya, dunia di sekitar mereka segera bersinar dengan cahaya putih pekat, alam ilahi surga abadi telah terbuka. Begitu Anda masuk, itu berarti 3000 tahun. Dalam waktu 3 tahun, saya berharap para pemuda dan pemuda lembut yang berkumpul di sini hari ini akan mampu menjadi kekuatan lain bagi wilayah ilahi timur yang dapat mencapai surga. Setiap kata yang diucapkan Kaisar Langit Surga Abadi membawa harapan mendalam, kalau begitu, lanjutkanlah. Tunggu sebentar. Saat suara surga abadi Dewa Kaisar turun, 4 suara cemas terdengar di udara secara bersamaan. Lu Lengcuan, Huo Poyun, dan Sui Meiyin. Yang cukup mengherankan, orang tersebut sebenarnya adalah Luo Changsheng. Huo Poyun maju selangkah sambil berbicara dengan suara cemas, "Saudara Yunce, dia." Kaisar Langit Surga Abadi mengangkat tangan sebelum menggelengkan kepalanya perlahan, "Sebenarnya, kalian semua seharusnya sudah memasuki alam ilahi surga abadi pagi ini. Tapi sekarang, hari sudah malam. Itulah kehendak surga." Yunce, anak dewa yang telah memancarkan kecemerlangan yang menggemparkan di panggung dewa yang diberikan itu. Tidak ada keraguan bahwa surga abadi Dewa Kaisar lebih kecewa dan putus asa daripada orang lain karena fakta bahwa Yunce tidak dapat memasuki alam surga abadi. Mereka adalah orang-orang muda yang semuanya telah menunjukkan keterampilan dan bakat luar biasa mereka selama konvensi dewa yang mendalam,
dan mereka semua masih sangat muda hingga usia mereka di bawah 60 tahun. Jadi jika Yunce tidak memasuki alam ilahi surga abadi berarti akan ada jarak 3000 tahun antara mereka dan dia begitu mereka muncul. Selain itu, tingkat aura di alam ilahi surga abadi tidak hanya sangat tinggi, tetapi juga memungkinkan setiap praktisi mendalam yang berkultivasi di sana benar-benar bebas dari segala gangguan. Jadi 3000 tahun di alam ini sebanding dengan 6000 tahun di dunia luar, dan bahkan jika dikatakan setara dengan 10.000 tahun, itu tidak akan dianggap sebagai pembicaraan yang tidak beralasan atau berlebihan. Ini juga berarti bahwa setelah 3 tahun, Yunce yang awalnya memerintah di atas mereka semua akan menjadi sekecil titik di depan mereka. Bahkan yang terlemah di antara mereka akan jauh melebihi kekuatan dan level Yunce setelah 3 tahun ini berlalu. Mereka akan menjadi landasan wilayah ilahi timur sementara Yunce, yang belum memasuki alam ilahi surga abadi akan tetap menjadi anak dewa dari generasi muda, dan tidak lebih dari itu. Waktunya telah tiba, kesampingkanlah segala pikiran yang dapat mengalihkan perhatianmu. Mulai hari ini dan seterusnya, semua praktisi di wilayah ilahi timur akan menantikan saat kalian semua muncul dari alam ilahi surga abadi. Saya harap 3 tahun dari sekarang, Anda masing-masing dapat memancarkan cahaya yang akan menerangi seluruh wilayah ilahi timur. Surga abadi Dewa Kaisar memberikan dorongan tangannya sebagai angin murni, yang tidak dapat dilawan, segera menyapu semua praktisi muda yang mendalam ke dalam cahaya putih di belakang mereka. Dunia di belakang mereka langsung bersinar dengan cahaya putih yang kuat. Beberapa napas kemudian, setelah cahaya putih menghilang, alam ilahi surga abadi perlahan-lahan menyegel dirinya sendiri, dan para praktisi muda yang dikirim ke tempat itu hanya akan dapat muncul setelah 3 tahun berlalu. Terlebih lagi, setelah menghabiskan 3000 tahun di alam surga abadi, masing-masing dari mereka akan mengalami perubahan yang sangat besar. Hal ini terutama berlaku bagi para praktisi muda yang menaruh harapan besar pada mereka, mereka yang memiliki bakat luar biasa. Kemungkinan besar mereka akan berubah dari orang-orang hebat dan terkenal dari generasi muda menjadi sosok yang mampu mencapai level tertinggi di wilayah ilahi timur, atau bahkan mungkin level tertinggi di seluruh alam para dewa. Namun Yunce, orang yang menaruh harapan terbesar padanya, pastilah orang yang ketinggalan. Kaisar ilahi surga abadi sendiri sebenarnya memiliki hak unik untuk bebas masuk dan keluar dari alam ilahi surga abadi. Tapi karena Yunce tidak termasuk di antara mereka yang masuk, minatnya berkurang dan dia tidak lagi menerima gagasan ini. Semua anak pilihan surga telah memasuki alam ilahi surga abadi, namun Kaisar Langit Abadi belum meninggalkan tempat itu. Dia memandangi dunia kosong di depannya sebelum dia tiba-tiba menghela nafas berat. Oh leluhur, jika dia tiba di sini setelah itu, apakah benar-benar tidak ada cara bagi kita untuk membuka kembali alam ilahi surga abadi untuknya? Penampilan anak ini dan keadaan tubuhnya yang aneh adalah sesuatu yang Anda saksikan sendiri secara pribadi. Meskipun sulit untuk sepenuhnya mempercayai kata-kata tentang dia, menjadi dewa sejati, mengingat batas kemampuannya, dia mungkin bisa benar-benar menembus semua batas dan batas yang diketahui pada saat ini. Oleh karena itu, jika bencana merah benar-benar terjadi di masa depan, dia akan menjadi harapan kita yang terbesar dan paling cemerlang saat itu. Bagi dunia raja, mereka selalu ingin menjadi lebih kuat, tapi di saat yang sama, mereka pasti tidak ingin siapapun menjadi lebih kuat dari mereka. 9 tahap kesengsaraan petir, Yunce, anak langit, dan ramalan dewa sejati, semuanya dengan ganasnya telah menarik saraf seluruh dunia Raja Agung, menyebabkan mereka terguncang karena terkejut dan iri hati, kekuatannya, sampai pada titik di mana mereka iri atau bahkan takut padanya. Mereka semua ingin mengetahui rahasia di balik bakat dan bakat alami Yunce. Jika mereka bisa,
Tak satu pun dari mereka akan menyisihkan apapun untuk mencurinya untuk diri mereka sendiri, jika mereka tidak mampu. Ketika Yun Ce benar-benar mulai menunjukkan kekuatan yang melampaui semua pemahaman, mereka pasti akan mulai merencanakan untuk menghapusnya dari muka bumi ini. Sebagai eksistensi puncak dalam dimensi kekacauan primal ini, dunia raja pasti tidak akan membiarkan makhluk yang lebih kuat dari mereka muncul. Satu-satunya pengecualian terhadap aturan ini adalah alam dewa surga abadi. Ini adalah alam raja yang telah mengikuti jalan lurus sejak kemunculannya, alam raja yang dihormati oleh semua praktisi mendalam di wilayah ilahi timur. Sebagai raja alam dari alam surga abadi, Kaisar Dewa Surga Abadi benar-benar mengagumi orang aneh bernama Yun Ce, dan dia juga benar-benar ingin melihatnya menjadi kuat dan menjadi cahaya mulia wilayah ilahi timur, sehingga dia juga bisa menjadi kekuatan terkuat yang bisa melawan bencana itu di masa depan. Jadi dia tidak pernah iri atau mendambakan Yun Ce, dan dia pasti tidak berpikir untuk membunuhnya. Sebaliknya, begitu cahaya Yun Ce menjadi terlalu terang, dia mulai mempunyai niat untuk melindunginya. Penghormatan wilayah ilahi timur terhadap alam surga abadi tidak pernah kosong atau hampa. Bahkan Jasmine telah menekankan satu hal kepada Yun Ce. Dia telah menekankan kepadanya bahwa dia tidak boleh meninggalkan alam surga abadi sama sekali sebelum memasuki alam surga abadi, karena Kaisar Dewa Surga Abadi pasti tidak akan menyakitinya. Tapi tidak ada yang mengira kejadian seperti itu akan terjadi di alam Dewa Bulan. Namun di sisi lain, karena Qianye Yinger telah mengetahui rahasia terbesar Yun Ce dan memutuskan untuk memastikan bahwa dia tidak akan memasuki alam ilahi surga abadi, bahkan jika kejadian di alam Dewa Bulan itu tidak terjadi, bahkan jika dia belum mengambil satu langkah pun keluar dari alam surga abadi, dia masih akan terkena tangan beracun Qianye Yinger, dan sangat mungkin bahkan alam dewa surga abadi tidak akan bisa merasakannya. Ini adalah betapa mengerikan dan menakutkannya Qianye Yinger. Saat suara Kaisar Baik Surga Abadi memudar, sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar di dunia kosong di depannya. Untuk dapat membukanya sekali dalam jangka waktu 3000 tahun sudah merupakan batas maksimal dari kekuatan mutiara surga abadi. Mengingat aura kekacauan utama yang semakin keruh dari hari ke hari, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk memulihkannya hingga bisa terbuka kembali. Suara kuno itu hampa dan tidak jelas, seolah-olah berasal dari dunia yang sangat jauh, namun juga mengandung kelelahan dunia yang sangat berat hingga ke titik yang tak terbayangkan. Ai, surga abadi Dewa Kaisar menghela nafas panjang lagi. Mungkinkah ini benar-benar kehendak surga? Awalnya aku mengira dia akan kembali ke alam surga abadi dalam beberapa hari ke depan, namun masih belum ada korespondensi apapun darinya, jadi kemungkinan besar dia tidak lagi berada di wilayah ilahi timur. Aku khawatir seseorang telah mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan melawannya secara diam-diam. Orang-orang yang benar-benar dapat mengejar istana langit bulan hilang dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, masing-masing dari orang-orang itu adalah orang-orang yang kemungkinan besar paling mendambakannya. Mendesah. Itu adalah takdirnya sendiri, kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Suara kuno itu terdengar sekali lagi. Selama beberapa tahun terakhir, Anda telah mengerahkan seluruh kekuatan Anda untuk bersiap menghadapi bencana merah ini. Sangat sedikit yang percaya, dan hanya Anda yang tidak punya pilihan selain percaya. Surga abadi Dewa Kaisar bisa mendengar beban berat yang jauh lebih berat dari sebelumnya dalam suara yang jauh itu. Dia mengerutkan alisnya sambil berkata, mungkinkah itu menjadi lebih berat lagi? Perasaan tidak nyaman ini semakin hari semakin dekat. Namun, perasaan ini tidak datang dari diriku sendiri melainkan dari mutiara surga abadi. Kaisar Langit Surga Abadi menghela nafas berat saat kekhawatirannya yang mendalam menggerogoti hatinya. Apa sebenarnya yang ada di balik retakan merah itu, bahkan menyebabkan mutiara surga abadi merasa takut. Bencana macam apa itu?
Ruang kosong itu tetap sunyi untuk jangka waktu yang lama. Surga abadi, Kaisar Ilahi membungkuk dalam-dalam dan bersiap untuk pergi. Tapi pada saat inilah, suara yang terdengar seolah-olah berasal dari masa lalu sekali lagi terdengar di udara. Sekarang sudah mencapai titik ini juga saatnya bagi saya untuk memberitahu Anda tentang masalah itu. Kaisar Langit Surga Abadi mengangkat kepalanya dan bertanya, itu penting. Pada tahun pertama kami menemukan celah di dinding kekacauan primal, Mutiara Surga Abadi memberitahuku bahwa ia merasakan aura yang sangat unik, dan meskipun aura itu sangat lemah dan kabur, ia memberikan sensasi yang sangat jauh, keakraban. Keakraban. Itu menyebabkan Mutiara Surga Abadi merasakan keakraban. Alis Surga Abadi Dewa Kaisar berkerut sekali lagi. Awalnya, Mutiara Surga Abadi tidak dapat memastikannya, tetapi ketika retakan di dinding kekacauan primal terus berkembang, rasa keakraban itu menjadi semakin kuat dan jelas, cukup kuat sehingga meskipun Mutiara Surga Abadi melakukannya tidak ingin mempercayainya, ia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Apa sebenarnya yang dirasakannya? Tanya Kaisar Langit Surga Abadi. Setiap kata yang diucapkan oleh suara yang terdengar di telinganya mengandung beban yang tak terbatas. Suara kuno itu tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya perlahan-lahan dikatakan, di era kuno para dewa, ada 7 harta karun surgawi yang agung, pedang leluhur yang menghukum surga, roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan, segel kehidupan dan kematian primordial, mutiara surga abadi, dan mutiara surga abadi. Mutiara racun langit, penusuk dunia, dan cermin samsara. 4 di antaranya milik ras dewa, 2 lainnya milik ras iblis, dan yang terakhir jatuh ke alam bawah. 4 harta karun surgawi yang dimiliki oleh ras dewa mewakili 4 dewa pencipta yang agung. Kaisar Ilahi penghukum surga Moe telah memegang pedang leluhur penghukum surga, Dewi pencipta kehidupan Li Su memegang segel kehidupan dan kematian primordial, dan Dewa penciptaan ketertiban Sike mengendalikan mutiara surga abadi, dan harta karun surgawi lainnya, penusuk dunia milik Dewa penciptaan elemen, dewa yang akhirnya dikenal sebagai dewa jahat. World Piercer memiliki kekuatan dimensi tingkat tertinggi dan bisa menembus ruang manapun. Dalam catatan kuno kita, Bahtera Suci Ilahi yang dapat menembus ruang angkasa yang dimiliki oleh ras dewa, itu adalah artefak yang telah diberikan oleh Dewa Pencipta Elemen dengan kekuatan penusuk dunia. Setelah pertarungannya dengan Kaisar Ilahi penghukum surga Moe, Dewa Pencipta Elemen meninggalkan gelar dan namanya sebagai Dewa Pencipta dan dia menyebut dirinya Dewa Jahat sejak saat itu dan seterusnya. Setelah kejadian itu terjadi, tidak ada lagi legenda atau catatan tentang World Piercer yang muncul di dunia lagi. Selama bencana bayi jahat yang telah mengakhiri era para dewa, satu-satunya dewa yang bisa lolos adalah Dewa Jahat yang memiliki penusuk dunia. Namun dia juga terkena racun, segudang kesengsaraan, dan akhirnya mati karena itu pada akhirnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mungkin World Piercer sudah lama meninggalkan miliknya. Kata-kata yang diucapkan oleh suara kuno itu menyebabkan guncangan yang semakin berat muncul di wajah Kaisar Langit Surga Abadi. Leluhur, maksudmu? Mungkinkah itu? Itu, benar, suara yang awalnya dalam dan berat berubah menjadi lebih berat, menyertai munculnya retakan di dinding primal chaos adalah aura dari World Piercer. Tubuh surga abadi Dewa Kaisar bergetar hebat mendengar kata-kata itu. Setelah itu, dia membeku cukup lama sebelum dia terkesiap dan bertanya, mengapa World Piercer berada di luar dimensi primal chaos? Dan mengapa hal itu menyebabkan mutiara surga abadi merasa takut? Sangat jelas bahwa meskipun kekuatan dimensi dari World Piercer mampu menembus seluruh ruang dalam dimensi primal chaos, ia tidak mampu menembus dinding primal chaos. Tapi, kemungkinan besar ia mampu membuka dimensi di luar dimensi primal chaos. Kaisar Langit Surga Abadi benar-benar linglung saat mendengarnya dan dia tidak mengerti arti kata-kata itu selama jangka waktu tertentu.
Jika itu benar, maka ras yang seharusnya musnah di luar dimensi primal chaos bertahun-tahun yang lalu, sangat mungkin bahwa mereka mengandalkan dimensi yang dibuka oleh World Piercer untuk bertahan hingga saat ini. Alis surga abadi Dewa Kaisar berkerut lagi saat dia masih bingung, namun pada saat berikutnya, seolah-olah dia tiba-tiba disambar petir. Seluruh tubuhnya mengejang saat kulitnya langsung berubah pucat seperti hantu. Setelah itu, lengan, kaki, janggut, dan bahkan seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Mungkinkah itu tidak mungkin hal absurd seperti itu bisa terjadi. Mungkin tak seorang pun akan percaya bahwa Kaisar Surga Abadi Dewa sendiri akan sangat terkejut hingga semua warna wajahnya hilang dalam sekejap. Ini jutaan kali lebih menakutkan daripada dugaan kami sebelumnya. Namun ini juga, yang paling mungkin terjadi, kulit surga abadi Dewa Kaisar sudah sangat putih sehingga menakutkan dan dia tidak berbicara untuk jangka waktu yang lama. Mutiara surga abadi telah memberitahuku bahwa ia tidak lagi berkomunikasi dengan penindik dunia. Terlebih lagi, saat aura World Purse menghilang sepenuhnya dari dunia ini juga bertepatan dengan saat ras tersebut diusir. Pertanyaannya adalah, bagaimana tepatnya World Piercer milik Dewa Jahat bisa sampai di tangan ras itu, saat retakan merah itu benar-benar pecah? Bukan hanya bencana yang akan terjadi, mungkin juga akan mengungkap kebenaran dan kebencian kuno. Hanya saja di dunia yang lemah di mana dewa sudah tidak ada lagi, kita tidak mungkin bisa menanggung kebenaran dan kebencian ini. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin sebelum berdoa agar semuanya hanyalah hayalan yang tidak akan terjadi. Kaisar Langit Surga Abadi tetap terpaku di tempatnya. Di dalam dunia kosong itu, satu-satunya hal yang bisa dia dengar adalah suara jantungnya yang berdebar kencang.